Kayaknya udah semuanya udah join ya. Berarti bisa dimulai aja, Fikar. Bisa dimulai aja, Fian. Udah semua. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, di sini aku sama Kak Rishad bakal yang isi materi tentang basic knowledge of Adobe Illustrator. Ini nanti bakal kami bagi jadi dua bagian. Yang pertama, aku bakal ngasih overview sedikit. Habis itu Kak Rishad bakal praktein penggunaannya langsung di aplikasinya. Seperti itu. Baik, aku mulai aja. Di Basic Knowledge of Adobe Illustrator workshop PNP Amsaundip 2021. Nah, ini nanti kita bakal jelasin tentang apa aja, bakal belajar tentang apa aja. Yang pertama, aku bakal jelasin mengenai Adobe Illustrator itu apa, mengenai pengenalan Adobe Illustrator dan fungsi-fungsinya. Kemudian aku juga bakal beri penjelasan singkat mengenai parts and function, pengenalan ruang kerja dan tool dasar dari Adobe Illustrator yang biasa kita pakai buat bikin desain-desain yang sederhana. Yang ketiga, nanti bakal ada Adobe Illustrator tutorial yang nanti bakal dilakuin Kak Risha seperti itu. Baik, yang pertama mengenai Adobe Illustrator itu sendiri. Nah, Adobe Illustrator itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak desain grafis berbasis vektor yang dikembangkan oleh Adobe untuk membuat berbagai ilustrasi secara digital. Nah, beda Adobe Illustrator dengan Photoshop ini, kalau Adobe Illustrator ini lebih ke berbasis ke vektor, sehingga kita untuk bikin desain-desain yang detail bakal lebih enak kalau pakai Adobe Illustrator. Nah, ini Adobe Illustrator biasanya kita pakai buat apa aja. Yang pertama, kita bisa buat ilustrasi, bisa bikin animasi, kartun-kartun, gambar-gambar animasi, ilustrasi juga bisa. Yang kemudian kita juga bisa untuk membuat logo. Kan kalau logo itu biasanya ada detail-detail kecil yang harus diperhatiin. Nah, itu lebih enak kalau kita pakai Adobe Illustrator. Ketiga, kita juga bisa menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat desain aplikasi. Selanjutnya, kita juga bisa membuat poster, banner, dan spanduk. Karena di Adobe Illustrator ini, kita bisa mencetak gambar, mencetak file itu ukurannya besar, dan dia itu resolusinya kalau di Adobe Illustrator tidak akan pecah seperti itu. Ini kelebihan kita menggunakan Adobe Illustrator. Yang pertama, resolusi hasil akhirnya ini tinggi sehingga nanti kalau dicetak juga tidak pecah-pecah. Untuk kalau di aplikasinya sendiri, kalau misal kita ngezoom, kalau di Photoshop itu, kalau kita ngezoom gambar itu biasanya di aplikasinya gambarnya bakal pecah. Nah, kalau di Adobe Illustrator, kita mau ngezoom gambar sekecil apapun, itu gambarnya tidak bakal pecah karena Adobe Illustrator ini seperti kelebihan nomor 3, dia berbasis vektor. Kemudian Adobe Illustrator juga mampu untuk load file yang ukurannya besar. Biasanya kalau kita membuat desain kan yang desain-desain yang rumit itu kan kita butuh banyak komponen. Nah, itu biasanya filenya ukurannya bakal gede banget. Kalau di Adobe Illustrator kita bisa mengakomodasi hal tersebut. Kemudian di Adobe Illustrator ini warnanya ini lengkap dan warnanya lebih halus. Kemudian Adobe Illustrator ini terintegrasi dengan software Adobe lainnya, sehingga membuat workflow desain kita lebih enak seperti itu. Kemudian aku bakal jelasin tentang parts and function-nya dari aplikasi itu sendiri. Pas pertama kali kalian membuka aplikasinya, halaman pertamanya akan seperti ini. Untuk memulai membuat desain, kalian harus meng-create dulu filenya, di klik create new, kemudian kalian akan mengatur ukuran gambar ini. Nanti bisa diukur pixelnya berapa seperti itu. Ukuran filenya juga bisa diatur di sini. Color mode-nya juga akan diatur di sini. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan ke Kak Rishad di aplikasinya langsung. Kemudian pas kalian pertama kali menggunakan Adobe Illustrator, ruang kerja yang pertama kali muncul akan seperti ini, akan tetapi ruang kerja ini
bisa kita ubah sesuai kemauan kita agar kita desainnya lebih gampang seperti itu. Kalau aku sendiri sama Kak Rishad biasanya pakai yang bentuk yang ruang kerjanya yang esensial klasik. Kalau pas di awal-awal kalian buka Adobe Illustrator untuk pertama kali akan di set default di esensial. Tetapi kalau misal kita di esensial klasik, toolbar-nya di sini yang terlihat akan lebih lengkap seperti itu. Kalau di Essential juga kalian bisa menambah tool-tool sendiri secara manual. Tapi ya lebih simpel kalau kita langsung pakai yang Essential Classic untuk kita nyamain seperti itu. Nanti ruang kerjanya yang awalnya seperti ini bakal berubah jadi seperti ini. Ini toolbar-nya sama Windows-nya kayak lebih lengkap seperti itu. Ini toolbarnya yang pertama pas kalian masuk akan terlihat seperti yang sebelah kiri ini. Kemudian kalau ini kalian bisa memperbesar untuk menunjukkannya lebih jelas. Diklik panah di sebelah kiri atas. Nah, untuk tool-toolnya sendiri yang biasa kita pakai untuk membuat desain-desain sederhana ada tool-tool sebagai berikut yang diberi lingkaran merah. Ini untuk penjelasan tiap tool. Ya untuk nomor satu sendiri ini ada selection tool. Ini untuk kita untuk menggerakkan objek-objek. Kemudian kita biasa juga pakai yang nomor 7 ini. Nomor 7 line tool ini untuk membuat garis. Kemudian kita juga untuk menggambar, kita biasa juga pakai pen tool, yang nomor 5 ini digunakan untuk menggambar garis lurus dan garis lengkung atau kurva. Kemudian kita juga bisa menggunakan, kalau misal kita mau membuat objek-objek sederhana seperti lingkaran atau lingkaran, segitiga, persegi panjang, itu kita bisa menggunakan shape tool yang nomor 8 ini. Itu kemudian untuk pengaturan warna kita bisa mengambil warna yang udah ada di paletnya di nomor ke-29 di fill tool untuk memilih warna yang udah ada di Adobe-nya, atau mungkin kita juga bisa kalau misal kita udah memiliki color palette sendiri, kita bisa menggunakan tool nomor 21 eyedropper tool ini untuk mengambil contoh warna dari sebuah objek. Misal kalian sudah nyiapin udah ada ketentuan warna-warnanya, kalian bisa menggunakan tool 21 untuk memilih warna yang bakal kalian pakai. Nah, untuk menambahkan teks, ini kalian bisa pakai tool yang nomor 6 ini, text tool. Nanti di situ juga bisa diatur untuk fontnya menggunakan apa, di warna teksnya juga bisa diatur-atur di situ seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bakal dijelasin Kak Rishad langsung di aplikasinya. Nah, ini selain ada toolbar ini, kita juga mengenal adanya window yang ada di sebelah bagian atas dan di samping kanan kalau di aplikasi. Nah, yang di atas ini kita bisa misal kita membuat objek, kita bisa menentukan stroke-nya. Stroke ini kayak garis tepi seperti itu. Kita juga bisa buat dokumen setup ini kalian bisa memilih objek mana aja yang bakal kalian proses selanjutnya. Untuk gunanya sendiri nanti bakal dijelasin Kak Rishad di dalam aplikasi. Untuk di window yang sebelah kanan kita bisa memilih warna-warna, misal objek kita udah buat objek, misal kita gambar seperti ini, nanti warnanya ini bisa diubah pakai yang tool nomor 29 ini, fill tool, bisa diubah pakai warnanya pakai yang eyedropper tool ini, tool nomor 21, atau mungkin kita juga bisa langsung memilih di window yang ada di sebelah kanan. Kemudian ini Adobe Illustrator tutorial.
Ini sebelum kita biasanya buat ilustrasi, kita harus menentukan rencana kerja kita terlebih dahulu. Kita bikin bentuk sederhananya dulu. Misal gambaran posternya nanti bakal seperti apa, kita tentuin dulu isi posternya bakal ditempatin di mana, seperti itu. Ini nanti bakal dilakukan tutorialnya oleh Kak Rishad. Itu dari saya. Untuk Kak Rishad, saya persilahkan. Oke teman-teman, terima kasih Alfian. Boleh di stop share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan nggak? Udah. Oke. Nah, ini kan Pak tadi seperti yang dikasih tahu sama Alfian, ini kalau kita misalkan baru-baru di Illustrator, kita keluarnya kayak begini. Ada welcome to Illustrator-nya, create new file, terus recent-nya kalau misalnya udah pernah dibuka sebelumnya. Nah, misalkan kita mau membuat dokumen baru di awal-awal tadi ya, itu kan kita pakai create new, terus kita lihat di sini sebentar ya, new document. Nah, di sini di new document kita bisa nyeting mau resolusi gambar yang kita render itu berapa, mau dalam ukurannya apa, pixel atau enggak, mau centimeter, inches, bisa dari sini. Tapi nanti bisa diganti ya, nanti aku jelasin dikit. Terus orientasinya, landscape sama portrait, standar. Terus artboard-nya. Nah, untuk artboard-nya nanti aku juga jelasin sedikit, tapi ini singkatnya, mau berapa gambar yang kalian mau render, yang bisa kalian render dalam satu file itu. Nanti aku jelasin dikit, ini margin udahlah biarin ya. Nah, ini color mode. Jadi ada dua color mode yang dikasih sama Adobe Illustrator. Yang pertama itu RGB, itu adalah warna yang sering kalian pakai kalau misalkan kalian ada di internet. Jadi kalau misalkan di screen itu biasanya keluarnya pakai RGB. Kalau colornya CMYK itu kalian itu kalau misalnya kalian mau apa ya, mau buat poster tapi posternya itu di print. Itu jadi posternya pakai warnanya CMYK karena kalau nggak salah warnanya lebih ngejreng di CMYK dibandingkan kalau RGB kalau saat di print ya. Nah, untuk raster effect ini jadi tingkat ketajamannya. Kalau misalkan semakin tinggi PPI-nya, pixels per inch-nya, maka itu semakin tajam gambarnya ya. Screen itu kalau misalkan di layar biasa, yang misalnya kayak screen komputer gitu, itu 72 ppi standarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu nge-zoom banget, itu kalian bisa pakai 72 aja. Biar untuk meringankan beban dari laptop kalian. Tapi untuk sekarang kita pakai high aja soalnya buat demonstrasinya. Untuk more settingnya sebenarnya sih nggak perlu, sama aja, cuma lebih detail aja. Preview mode juga aku nggak pernah ganti-ganti, default aja. Terus create. Kalau misalnya aku kecepatan kasih tahu ya. Sebentar. Nah, bisa sebentar. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat di sini agak berbeda kalau misalnya kalian buka Illustrator langsung. Tadi sama yang seperti sudah dijelaskan oleh Alfian, ini karena workspace-nya udah berbeda, ini jadi Essentials Classic. Jadi kita bisa lihat ke atas, ini ada window, kelihatan mouseku? Bisa kelihatan di sini ada window, terus workspace, terus Essentials Classic. Kalau misalkan teman-teman tadi terlalu simple workspace-nya, jadi Essentials gini, bisa teman-teman ganti menjadi workspace Essentials Classic. Tapi kalau misalkan teman-teman malas membuka window-nya, teman-teman bisa ke atas kanan sini ada Essentials Classic-nya langsung bisa diganti. Untuk yang lainnya itu sepertinya kita nggak pernah pakai soalnya untuk pembuatan poster juga online ya, jadi nggak perlu diganti-ganti. Nah, oke, kita langsung aja bahas. Jadi untuk tools-tools yang berdasar yang untuk navigasinya, untuk gerak-geraknya ada dua. Yang pertama tuh hand tool, sebenarnya aku tulis di sini. Yang
pertama tuh ada hand tool, yang kedua adalah zoom tool. Nah, yang pertama itu hand tool. Jadi kalau kalian ke keyboard kalian ada tombol H, itu bisa dipencet. Itu digunakan buat gerak-geraknya. Kalian pencet H, kalian pencet di mouse, terus ditarik kiri kanan bisa gitu, di drag. Sama fungsinya kalau misalkan kalian lagi pakai tools lain, kalian bisa tahan spacebar aja buat ganti ke hand tool, terus digerak-gerak gini. Dah, lepas, ganti, lepas, ganti, ganti, lepas. Untuk zoom tool, sama prinsipnya, kalau misalkan kalian pencet sekali aja itu ganti, tapi kalau misalkan kalian pakai tool lain, kalian bisa sambil ditahan. Enggak, maaf. Jadi kalau misalkan zoom tool, sama kalian ganti, terus ditarik ke kanan itu untuk ngezoom, ke kiri untuk ngezoom out. Nah, ya, nah ini kenapa? Enggak, oke. Itu untuk navigation tools yang dasar-dasarnya banget. Kalau misalkan kalian lupa key bindingnya apa, di kiri bawah sini, di toolbarnya ada hand tool sama zoom tool. Nah, sekarang ke toolbar. Kalau misalkan kalian tadi yang dikasih tahu sama Alfian, mulai-mulai itu emang bener-bener nggak ada apa-apa dan jadi satu baris gini, kalian ke atas kiri sini ada panah, ada dua panah ke kanan sini, kebuka jadi lebih lebar. Terus aku mulai dari tools yang paling pertama, yaitu selection tool. Ini digunakan kalau misalkan ada beberapa objek, ada beberapa objek yang agak terpisah gitu ya, atau enggak kalian mau nge-shift click, kalian bisa tinggal di drag, terus digerakin sesuai kalian. Terus kalau misalkan kalian nggak mau nge-drag, kalian bisa pencet shift, select, gitu. Itu selection tool. Terus text tool. Tadi ini adalah tool yang aku pakai buat ngetik hand tool sama zoom tool ini. Untuk text tool ada dua caranya untuk dipakai. Yang pertama adalah di klik, yang kedua adalah di drag. Kalau misalkan kalian ngeklik, itu bakal beracu ke ke alignment-nya. Yang di atas ini ada paragraf. Ini untuk window-nya nanti aku jelasin fungsinya apa aja ya. Nah, untuk kalau misalkan yang di drag tadi, ini jadi kayak jadi text box gitu teman-teman. Bisa misalkan jadi gini, tapi nanti ada yang kepotong. Jadi aku sarankan kalau misalkan teman-teman mau pakai kalau membuat logo-logo pakai teks, aku sarankan teman-teman pakai yang diklik. Misalkan gitu. Soalnya ini jadi objek sendiri, bukan jadi text box. Jadi kalau misalkan di drag, bisa ganti skalanya gimana. Tapi kalau misalkan yang text box, kalau di drag, ganti ukuran text box-nya. Gitu, oke. Untuk yang text tool. Terus kalau misalkan teman-teman juga kok heran ini di toolbarku kok di alatnya ada kayak tanda panah, tanda segitiga kanan di kanan bawah, teman-teman bisa di klik kanan, mungkin akan terbuka gini. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang mau pakai biar bentuk teksnya atau enggak jalan teksnya itu agak berbeda. Misalkan kalau aku buat sebenarnya misalkan aku mau membuat teksnya tuh ngikutin garis, itu bisa sama si vertical type on path tool. Jadi gini. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau ngebuat vertikal teksnya ke bawah gitu kayak tulisan Jepang atau enggak tulisan Cina, sama gini. Di sini ada vertical type on path tool juga, sama tapi nanti ngikutin ke bawah gitu. Ngikutin A, I, U, E, O-nya nanti ke bawah, ngikutin path-nya. Jadi kayak gini, bukan kayak gini. Oke, itu untuk path, untuk
typing tool, terus line tool, tadi yang udah dijelasin sama Alfian, buat garis, simple banget. Mungkin kalau misalkan di kalian nggak keluar garisnya, itu kalian harus itu baru garis vektor doang, belum ada garis, belum jadi warnanya, belum ada lah ya. Jadi teman-teman bisa misalkan pilih warna apa, kuning gitu ya. Nanti aku jelasin kenapa ini bisa warna kuning di akhir, bukan di awal ini. Oke, line tool sama, bisa klik kanan juga di line tool, ada arc tool sama, terus spiral tool juga sama. Aku sih nggak pernah pakai. Rectangular grid, kalau misalkan teman-teman mau buat grid atau buat tabel gitu ya, teman-teman kok rasanya kok gridnya kebanyakan baris atau nggak kebanyakan kolom, kalau teman-teman bisa klik di keyboard ada arrow keys, bisa ditambahin, misalkan mau ditambahin kolomnya ke kiri kanan, tambahin barisnya atas bawah. Gitu. Oke. Polar grid nggak pernah pakai juga, sama. Tapi fungsinya sama kayak si tab, tambah atas bawah kiri kanan. Oke. Ini kita pakai direct selection tool dulu. Kalau misalkan workspace kita udah mulai berantakan gini, kita select semua, taruh atau enggak delete aja. Untuk sekarang aku taruh di samping dulu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mau buat poster gitu, udah perlu ya langsung di artboard aja. Teman-teman perlu mulai membuat background posternya atau apa, itu ada di shapes toolnya. Jadi rectangle tool misalkan, kalau misalkan teman-teman mau membuat background, teman-teman bisa begini. Bentar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat background, itu biasanya pakai rectangle tool bisa. Untuk rounded rectangle tool itu sama, membuat segi 4, tapi ujungnya bisa dilihat teman-teman itu tidak tajam, ada ketumpulannya, dan ketumpulannya juga bisa diatur ya. Misalkan mau ya dibuat lingkaran bisa, dan lain-lain gitu. Itu rectangle tool sama rounded rectangle tool. Ellipse tool itu sama, buat lingkaran tapi. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau membuat segi bangun dan mau pas 1:1, teman-teman bisa pencet shift sambil di-drag. Gini. Oke. Itu ellipse tool, polygon tool sama kayak si grid. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan sudut, bisa pencet atas bawah. Kiri kanan nggak terlalu mengaruh untuk polygon tool. Oke. Terus star tool sama kayak polygon tool, tambah atas bawah. Kiri kanan nggak ngaruh. Untuk membuat bintang ya, ini buat segi dengan sudut berlebih. Kalau yang polygon tool. Flare tool aku nggak pernah pakai, tapi sama prinsipnya. Jadi membuat kayak lingkaran, ada cakrawalanya, jadi gitu. Tapi aku nggak pernah pakai, jadi gitu aja. Oke. Rotate tool sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman kok rasanya udah buat background, udah buat objek-objeknya, tapi kok teman-teman kurang variasi misalkan ya. Mungkin kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa main-main dengan rotation tool, rotate tool. Jadi bisa diputar dikit-dikit gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau lebih teratur dan lain-lain, itu bisa sambil ditahan shift-nya. Jadi rotating tool, diputar, terus pencet shift. Itu bakal diputar sesuai 45 derajat. Gini. Oke. Rotating tool. Reflect tool sebenarnya aku nggak pernah pakai. Kalau misalkan teman-teman mau nge-reflect sesuatu,
atau memirrorkan mencerminkan sesuatu, kayak misalkan apa ya? Misalkan udah suka ini simetris mape, bentar. Ya udah yang ini aja. Misalkan teman-teman mau dicerminkan jadi kiri kanan atau atas bawah, teman-teman bisa ke objek atas sini, ke transform, terus reflect. Sebenarnya bisa pakai reflect tool, tapi aku lebih suka yang cara manual ini karena lebih jelas ngapainnya. Jadi di sini teman-teman bisa ngerefleks secara aksisnya horizontal atau enggak secara vertikal. Kalau secara vertikal itu ke kiri kanan, kalau horizontal itu atas bawah. Misalkan ke vertikal, dan ini juga bisa diganti-ganti ya sudutnya, misalkan kalau mau ke apa ke kanan bawah atau enggak kiri atas gitu. Untuk vertikal 90 derajat ke atas, horizontal 0 derajat, jelas ya. Dicerminkan jadi kiri kanan gini. Itu rotate tool udah. Sekarang gradient tool. Nah, kalau misalkan teman-teman udah suka nih bentuk posternya, objek-objeknya udah suka, tapi variasi warnanya masih kurang. Di sini ada gradient tool. Gradient tool ini, atau enggak G kalau misalkan itu, teman-teman bisa pencet gradient toolnya, terus pencet objek yang mau digradienin, yang diberikan efek gradient. Oke? Nah, untuk gradient tool itu sendiri agak berbeda dengan tool lainnya karena harus dipencet dulu objek yang mau diberikan efeknya, terus baru bisa main tarik-tarik. Gitu. Nah, mungkin di sini aku mulai coba ke bagian kanan screen-nya. Kalau di bagian kanan screen, itu di salah satu window-nya itu ada stroke gradient transparency. Nah, di stroke gradient transparency ini bisa dipilih dulu yang gradient. Di sini adalah tempat main-mainnya gradient. Jadi kalau misalkan teman-teman gradiennya mau warnanya apa, misalkan kalau yang warna pertama ini putih, mau diganti, bisa di gradient slider, pilih warna dari swatches bisa. Nanti swatches aku jelasin dikit ya. Jadi ini papan yang ada papan ada warna-warnanya, kalau misalnya melukis saya itu aku lupa namanya. Misalkan aku suka warna ungu gitu ya. Terus warna keduanya aku suka warna oranye. Warna merah. Gitu. Terus nanti bisa ditarik kiri kanan. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman juga mau ganti transparansi dari objek, transparansi salah satu warnanya juga bisa. Di sini teman-teman bagian bawah sini ada opasitas. Ini adalah lusensi atau lebih ke opasitas apa ya? Jadi lebih ke transparansinya lah ya. Misalkan 40% atau enggak 30% dari awalnya. Terus pas ditaruh di objek lain bisa kayak gini. Bisa kayak menghilang gitu. Tapi untuk sekarang aku 100%-in dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman juga merasakan dua warna tuh masih kurang, di sini teman-teman juga bisa menambahkan warna lain. Jadi kalau misalkan teman-teman ke bar ini yang ada dua warnanya, ini teman-teman bisa lihat kalau di kursor aku nih, kelihatan kan kursornya? Jadi kayak ada tanda plusnya gitu. Jadi bisa ditambah, tambah gitu. Nanti baru dipilih warnanya misalkan apa, hijau gitu ya. Terus warna keduanya oranye, putih, dan lain-lain. Kalau misalkan dua warna masih kurang gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin merasakan kok rasanya gradiennya tuh kalau satu arah doang nggak seru gitu. Nah, ini bisa juga di bagian atas dari barnya itu ada radial gradient sama sudut gradiennya. Ini sudut gradient tadi sama buat kalau misalkan kiri kanan atas bawahnya mau gimana.
Nah, untuk tipenya sendiri ada berbeda. Ada yang linear gradient, yang sekarang kita lagi pakai, yang dibuat garis-garis gini. Ada radial gradient, kita membuat lingkarannya. Jadi gini ya. Terus ada juga freeform gradient. Untuk freeform gradient sendiri, ini agak susah dijelasinnya, tapi singkatnya radial gradient yang bisa dipindah-pindahin dari objek ke objek. Sebentar ya. Bentar, aku gedein image-nya dulu biar bisa lebih jelas. Kalau misalkan ya, teman-teman mau main-main dengan gradient, pakai freeform gradient. Nah, freeform gradient itu agak berbeda dengan linear sama radial gradient. Soalnya, teman-teman menambahkan warnanya dan menggerakkan warnanya itu langsung di objeknya. Gini jadinya. Misalkan teman-teman mau warna biru gitu. Misalkan teman-teman mau warna biru. Nah, teman-teman pilih salah satu poin yang ada warnanya, baru ganti warnanya dari color ini, sama lagi, pilih lagi, gitu. Jadi bisa digerakkan warnanya, mau di mana aja. Ini kalau misalnya ngedet, maaf ya, laptopku kurang kuat. Gini jadinya. Jadi warnanya bisa bervariasi dan nggak monoton gitu ya. Maaf ya guys, ini laptopku agak ngedet-ngedet dikit. Terus kalau misalkan teman-teman kembali ke linear gradient, udah sih ya sebenarnya. Terus kalau misalkan teman-teman mau ke lines, ini aku nggak pernah pakai, tapi sama prinsipnya. Cuman ini ada diputer-puter apa jadi kayak garis gitu, ngikutin suatu jalan lah ya gradiennya. Gitu. Untuk gradient tool mungkin untuk sekarang itu aja karena aku juga kurang main-main dengan gradient tool. Nah, sekarang eyedropper tool. Kalau misalkan teman-teman udah ada objek, udah ada apa, tapi kok warnanya kurang seret gitu ya. Terus teman-teman sekarang perlu semacam color palette lah ya. Di situ teman-teman aku sarankan ke color Adobe. Bentar, maaf ya. Udah kelihatan browsernya? Udah. Oke. Jadi di Adobe color.adobe.com create color wheel ini teman-teman bisa mencari warna yang sesuai kemauan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau warnanya monokromatik, bisa terus triad. Ini nanti ada penjelasannya sendiri, tapi aku nggak kurang ngerti penjelasannya, tapi untuk sekarang yang enak aja ya. Yang enak di mata. Nanti kalau misalkan teman-teman udah suka dengan warnanya, tinggal di screenshot. Bentar. Sebentar ya. Tinggal screenshot terus masukin Illustrator. Gitu aja. Nah, misalkan teman-teman udah dapat warnanya nih, tapi belum tahu kalau misalkan ada kesalahan ada masalah dikit dengan pemilihan warnanya, teman-teman bisa fokus ke eyedropper tool. Eyedropper tool yang ini yang kayak pipet di sini. Misalkan teman-teman mau ganti warna objeknya. Jadi objeknya dipilih dulu, pilih eyedropper tool, terus disampelkan dari warnanya. Jadi warnanya dibuat sampel, dipencet, terus jadi ganti warna gitu. Nah, oke, untuk eyedropper tool. Nah, kalau misalkan teman-teman, tadi kan aku sempat ngebuat garis-garis yang kayak gini ya. Yang jadi warnanya itu di sininya nggak ada, tapi di sini ada. Di fill-nya nggak ada, di stroke-nya ada.
Nah, aku jelasin dikit untuk fill dan stroke. Jadi fill itu adalah warna yang di dalam objeknya, stroke itu adalah tepinya yang tadi udah jelasin sama Alfian ya. Kalau misalkan di lingkaran ini kita udah dapet fill-nya udah warna merah, tapi stroke-nya belum ada. Kita bisa langsung pilih aja warna dari swatches, atau enggak pilih eyedropper tool sendiri. Tapi kalau eyedropper agak ribet ya teman-teman, soalnya untuk eyedropper sendiri harus pilih warnanya, dibuka warnanya, copy paste warnanya, baru dijelaskan, baru di kopas ke bagian warna untuk stroke-nya itu sendiri. Tuh. Nah, untuk stroke sendiri kita juga bisa diatur ketebalannya mau gimana. Mau bisa tebal banget, mau bisa nggak ada. Terus kalau misalkan stroke-nya mau di dalam dan di luar objek, misalkan kayak gini, mau ditebelin seberapa, itu tebelnya ke dalam nggak keluar, atau nggak di luar doang juga bisa. Gitu. Ini juga di window stroke ya, kalau teman-teman heran. Ini bisa diganti weight-nya berapa, tadi tebelnya berapa, terus alignment stroke-nya mau di dalam atau nggak di luar gimana, atau nggak campuran, gitu. Aku jelasin sedikit tentang window-window yang ada di sini sama yang window di atas ya. Jadi teman-teman kalau misalkan milih objek gitu ya, kan kadang-kadang tiba-tiba ada yang ganti, misalnya di sini tadi ya. Ini jadi singkatnya, window yang di atas ini adalah shortcut buat properties objek yang kalian pilih. Jadi kalau misalkan di sini di kanan ada properties, ini di atas juga ada. Kalau misalkan teman-teman stroke tadi, ini di atas juga ada. Opasitas juga ada. Terus kalau misalkan alignment juga ada, biasanya ada di gimana ya, di transform ya kalau nggak salah. Ada ya, oke. Jadi atasnya ini, window yang atas ini sebagai shortcut buat hal-hal yang penting yang ada di window-window kanan ini. Biasanya begitu. Oke, apa lagi ya sekarang? Eyedropper udah. Blend tool aku kurang pakai. Artboard tool. Nah, kalau misalkan teman-teman sedang buat poster, kita lanjut ya. Teman-teman sedang buat poster, tapi kok teman-teman baru dikasih tahu resolusinya berapa, baru dikasih tahu tingginya seberapa, harus berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa fokus ke artboard tool. Untuk artboard tool itu, jadi kan tadi aku udah jelasin, untuk artboard itu adalah tempat yang nanti kalau misalkan di render itu kelihatannya bagaimana. Misalkan artboardnya satu yang di sini, nanti kalau misalkan di render yang ini doang yang kelihatan. Tapi kalau misalkan ada artboard lain, aku buat baru misalnya bentuknya random gini ya. Nah, berarti ada dua artboard yang teman-teman bisa render. Yang pertama yang kiri ini, yang udah ada objek-objeknya, yang kedua yang ini, yang belum ada objeknya. Sama kalau misalkan teman-teman mau di-render lagi, teman-teman bisa ngerendernya yang boleh yang kiri, boleh yang kanan. Dua-duanya bisa, begitu. Terus resolusi posternya, misalkan poster berapa ya? Poster kan 18x24 inci ya kalau nggak salah. Bentar. Teman-teman bisa ditarik dulu. Terus ke kanan sini kan ada width sama height-nya. Teman-teman bisa mainin di sini kalau misalkan teman-teman berapa milimeter ya kalau poster. Kalau misalkan teman-teman pakai poster biasanya 18 inci dikali 24 inci. Ini buat satuannya bisa teman-teman langsung ketik langsung aja ya. IN untuk inci, cm centimeter, mm milimeter, pixel px. Px pixel. 24 ini ukuran standar poster. Nanti objek yang ketarik nggak apa-apa. Misalnya begitu. Itu gunanya art tool bisa buat artboard baru dan bisa ganti ukuran artboard yang sekarang ada. Misalkan ini agak salah nih,
seharusnya 1:1, 200 kali 200 juga bisa. Gitu. Itu artboard tool. Oke, terus apa lagi? Hand tool sama zoom tool tadi udah ya. Nah, ini aku jelasin sedikit tentang fill dan stroke yang ada di sini, terus sama yang bawah sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngeliat objek teman-teman nih, oh yang ini udah warnanya tapi seharusnya itu warnanya buat tepinya. Nah, teman-teman bisa nge-select di sini ada kayak tanda panah dua arah, swap fill and stroke, bisa dipencet, diganti. Jadinya yang seharusnya isinya sekarang jadi tepinya. Terus misalkan teman-teman mau warna isinya apa biru gitu ya. Terus rupanya harusnya kebalik sama warna tepinya. Ini aku tebelin dikit ya. Warna tepinya sama warna isinya kebalik. Teman-teman bisa pilih swap fill and stroke lagi gitu. Oke. Terus default fill and stroke. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi buat objek nih, tapi kok nggak ada warnanya nggak interesting atau nggak ada fill sama stroke-nya. Misalkan aku buat segi 4 gitu ya. Kan warnanya satu warna doang. Kalau misalkan teman-teman mau default ke warna hitam putih, itu bisa ke kiri bawahnya sini default fill and stroke. Jadi hitam putih, stroke-nya hitam, fill-nya putih gitu. Sebenarnya ini kurang dipakai, tapi kalau misalkan teman-teman mau setidaknya buat apa ya, desain dasar ya bisa pakai warna hitam putih dan pakai fill and stroke default fill and stroke ini. Oke. Terus yang di bawah sini ini adalah jadi ini sama buat pilihan warnanya. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa lihat ada colornya putih, itu adalah warna terakhir kali di select. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti warna gitu ya, bisa diikutin di sini. Terus kalau misalkan teman-teman juga udah tadi membuat gradien, teman-teman juga bisa nge-apply gradiennya ke objek lain gitu. Terus kalau misalkan ini none, berarti semua warna yang ada di objek itu bakal dihilangin. Buat yang kalian pilih, misalkan fill-nya aku hilangin, aku kasih balik. Terus kalau misalkan untuk stroke, aku juga hilangin juga bisa gitu. Oke, terus yang di bawah sini, draw normal, draw behind, sama draw inside. Draw inside nanti aku agak jelasin lebih lanjut soalnya itu agak main ke apa namanya ke clipping ya nanti. Untuk sekarang aku jelasin draw normal sama draw behind. Nah, untuk aplikasi Adobe atau aplikasi desain grafis lainnya, kalau misalkan kalian gambar atau memberikan shape, itu biasanya tuh di atasnya objek sebelumnya gitu kan ya. Misalkan aku gambar lagi, di atas objeknya. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya depannya udah pas, tapi nggak mau diribet-ribetin, jadi teman-teman bisa langsung pilih draw behind yang ini. Jadi teman-teman bisa membuat objek itu di belakang objek sebelumnya. Gini. Jadi kayak ke belakang gitu. Oke. Terus misalkan ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman untuk change screen mode, kalau misalkan teman-teman mau ngelihat nggak pakai UI-nya, nggak pakai toolbar, nggak mau pakai itu, bisa pencet F atau nggak pencet kiri bawah sini. Jadi gini, maaf. Itu buat presentasi juga bisa. Dan kayak gitu. Nggak mau pakai toolbar, nggak mau pakai window, pencet F atau nggak pilih dari salah satu itu aja yang di bawah sini. Nah, terus teman-teman mungkin di sini ngelihat ada kayak titik 3. Di sini ada edit toolbar. Nah, edit toolbar apa? Sebenarnya ini gunanya untuk masukin tools-tools yang teman-teman perlukan. Kalau misalkan tadi kan di Essentials kan nggak ada tools apa-apa ya. Cuman dikit banget gitu ya. Kalau dibuka juga lebih dikit. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa masukin satu persatu dari edit toolbar ini. Tapi kalau aku sih pakainya sering buat kalau misalkan aku lupa ini
daripada nge-hover mouse aku di satu tempat untuk baca, aku mending pencet edit toolbar, bisa lihat tool apa yang udah aku masukin ke toolbar aku, terus gunanya juga apa, gitu. Oke. Untuk toolbar sendiri udah selesai. Kalau gitu kita bisa coba buat poster ya. Nah, teman-teman mungkin bisa inget-inget kalau misalkan ada kayak poster-poster event gitu, itu kan ada 2 tipe poster ya, yang biasanya dibuat IG, bukan 2 sih ya, ada banyak tipenya. Kalau misalkan buat promosi gitu kan, ada yang ukuran poster biasa yang 18 kali 24 inci tadi, ada yang mungkin IG post. Bentar ya, aku ganti jadi centimeter atau pixel dulu. Oh ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan teman-teman pakai selection tool, pencet ke bagian luar dari semua artboard, semua objek gitu ya. Terus ke kanan sini di properties, teman-teman bisa ganti unitnya. Kalau misalkan teman-teman tadi ganti-ganti objek pakai satuan milimeter atau nggak sentimeter atau nggak pakai pixel, itu bisa diganti di kanan sini di dokumen, di properties, dokumen, gantiin jadi sentimeter atau nggak pixel. Aku ganti jadi pixel dulu ya. Nah, untuk sekarang aku coba buat posteran ya. Jadi kalau misalkan aku udah suka warnanya, misalnya aku pakai warna color palette ini, aku bisa langsung pilih-pilih warna di sini. Misalkan warna kuning jadi background. Terus aku buat judul pakai text tool. Gini, misalkan kayak begini, bentar. Misalkan isi posternya tuh paragraf ya. Kayak begini. Aku gedein dulu biar lebih kelihatan. Sebentar ya. Nah, gini. Jadi untuk type setting yang aku udah pelajarin, kalau misalnya dari aku ya, misalkan teman-teman mau membuat poster, udah ada judulnya, udah ada bagian posternya mau ngejelasin apa, isi dari isinya itu. Nah, kalau aku dijelasinnya, jadi judul poster itu pakai font size terbesar, misalkan 80 gitu ya. Terus bawahnya isinya itu setengahnya, jadi 40. Terus isi-isinya itu setengah-setengahnya, jadi 20. Setengah dari lebih tingginya. Setengah dari isi poster yang awalnya itu. Kayak begini. Ini buat skalanya aja ya. Ini nggak harus nggak harus 80, 40, 20 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ada isinya, udah ada judulnya, udah ada bagian isinya, teman-teman bisa langsung aja taruh di atas artboard kalian. Misalnya ini ya. Misalkan masih kurang gede nih. Teman-teman bisa ke atas sini atau enggak ke mana ya? Ke properties. Di sini kan ada font size, yang di sebelah characters, font family, font style, sama font size. Teman-teman bisa di scroll aja ke atas kalau misalnya mau ditambahin. Gitu. Misalkan 200 lah ya. Berarti aku coba pakai 100 di bagian isinya. Terus isi-isinya
aku jadiin berapa? 150, berarti 50 ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa ngeliat ada permasalahan dikit. Kalau isinya itu kelebihan dari sini ya, kelebihan dari artwork-nya. Di sini aku bakal buat, sebentar, aku bakal setting sendiri. Jadi gini, ini aku pakainya yang klik ya teman-teman, bukan yang di drag. Ini aku pakainya yang klik, bukan yang di drag. Bentar, Pak. Kalau pakai yang di drag, mungkin lebih gampang, tapi kalau misalkan buat kayak judul sama isi poster gini yang jadi header gini, aku saranin klik, tapi kalau misalkan isi, kalian bisa pakai yang di drag. Oke, apalagi ya. Misalkan udah dapet nih, jadi gini. Tapi teman-teman kok rasanya kurang selaras sama artboard, teman-teman bisa ke atas. Bentar, mana ya? Misalkan teman-teman udah ngeklik semuanya, nge-select semuanya, teman-teman bisa ke atas ini. Ini kayak ada titik di tengah, kayak persegi ada titik-titiknya. Ini align to selection, bisa di align to artboard. Align to selection, ke align to artboard. Terus horizontal align center, jadi itu di tengah dari artboardnya sendiri. Terus kalau misalkan teman-teman juga apa ya, isi posternya seharusnya kok tuh di tengah-tengah banget. Misalkan di sini, ini bisa di vertical align center. Jadi di tengah-tengah artboardnya, di tengah-tengah secara vertikal, bentar, di tengah-tengah secara horizontal. Tapi kalau misalkan teman-teman mau di tengah kiri kanan, itu di tengah secara bentar, aku balik. Kalau misalkan teman-teman mau datarin ke bagian tengah secara ini adalah vertical line. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kiri kanannya sama, itu pakai horizontal align. Ini, misalkan aku kayak gini, kok nggak selaras, aku pakai horizontal align. Kalau misalkan kayak gini, aku kok nggak seharusnya di tengah-tengah banget, ini pakai vertical align. Nah, kalau misalkan teman-teman juga sebenarnya nggak harus selaras sama posternya, nggak harus selaras sama artboardnya, tapi harus selaras sama satu objek lainnya. Nah, gini ya. Misalkan aku buat objek gini. Nah, misalkan aku taruh di sini ya. Misalkan aku mau selarasin sendiri, ini 3 objek ini mau diselarasin jadi satu baris ke atas bawah gini, tapi nggak mau di tengah-tengah poster. Kan kalau misalkan aku selarasin, jadinya gini ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau gitu, teman-teman bisa ke atas lagi, align to selection, terus diselarasin pakai horizontal align center. Jadi di tengah-tengahnya itu di sininya doang. Nggak harus nyelarasin sama si posternya gitu. Misalkan gitu. Nah, oh ya sama, aku hampir lupa. Buat teks, itu juga ada fill dan stroke-nya. Jadi kalau misalkan aku taruh default fill and stroke, dalamnya bisa putih, luarnya bisa hitam. Gitu. Oke, ini aku coba buat posternya ya. Oh ya, aku sempet kepikiran juga. Jadi, untuk font yang kalian pilih untuk poster itu ada 2 yang utama kalian pilih. Ada yang, sebentar ya, ada yang sans serif, ada yang serif. Sebentar, aku jelasin bedanya dikit ya. Jadi kalau yang sans serif itu font-font yang ada, yang kalau misalkan kalian tulis T, itu ada kayak, sebentar, ada kayak cantolannya ke bawah dikit. Ini aku kurang ngerti kenapa juga, tapi itu di dalam poster-poster gitu, sans serif itu jarang dipakai buat kayak header atau enggak buat title gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang serif itu T-nya nggak ada kayak cantolannya.
langsung 2 garis gitu. Ini adalah 2 tipe font yang teman-teman bakal pakai dalam pembuatan poster. Terus kalau misalkan teman-teman juga udah lebih mahir pakai sans serif sama serif, teman-teman juga bisa cari-cari font yang udah di stylize sendiri. Misalkan apa ya? Misalkan judul posternya kita ganti jadi font yang udah ada stylenya sendiri. Misalkan dibuat kayak tulisan ya gini lah ya. Ngerti lah ya. Pokoknya kalau misalkan untuk dasarnya itu perlu 2 font yang sendiri, serif sama sans serif, tapi kalau misalkan udah ketemu font yang mau jadi judul, bisa pakai font yang stylized aja gitu. Misalkan aku tengahin lagi ya. Gini misalkan. Nah, teman-teman juga kalau misalkan pembuatan poster gitu ya, kan kalau teman-teman membuat poster kan nggak pernah selalu teks doang kan ya. Harus ada harus ada grafiknya atau enggak gambar-gambarnya. Nah, di sini aku sarankan teman-teman jangan buat asetnya sendiri. Jadi jangan kalau misalkan ada gambar masker gitu ya. Ada gambar masker terus teman-teman kopas terus dibuat artnya sendiri, aku nggak saranin. Karena itu memakan waktu terlalu banyak dan juga nggak ada jaminan kualitas lah ya. Bukan artinya jelek, tapi lebih mending kita mendapatkan aset yang udah jadi gitu loh. Kecuali emang mau membuat dari awal itu bisa. Nah, di sini aku sarankan teman-teman kalau mau mendapatkan aset itu di free pick. Misalkan apa ya? Ini di free pick teman-teman, ini ada yang resource-nya yang ada vektor, jadi bisa langsung dikopas. Ada yang foto, itu aku nggak pernah pakai, sama PSD. Kalau misalkan teman-teman pakai Photoshop juga, itu bisa dibuka jadi di Photoshop, sama icon-icon kalau misalkan teman-teman mau pakai yang icon-icon gitu. Nah, misalkan teman-teman udah suka sama salah satu logonya, misalkan apa yang ini deh. Teman-teman udah suka, teman-teman bisa download aja. Mana ya dokumen? Misalkan teman-teman udah download, di extract, terus dimasukin ke Illustrator. Sebentar ya. Sebenarnya ini agak berat di laptop aku ya. Nah, misalkan teman-teman udah download, nah di dalam filenya itu ada yang dalam bentuk EPS, ada yang bentuk JPEG. Aku sarankan teman-teman buka yang bentuk EPS karena itu adalah satuan vektor format buat gambar-gambar vektor gitu. Ini biasanya langsung bisa dibuka di Illustrator. Ini kita waktunya sampai jam berapa ya? 14 berapa? 20 ya? 14.20, oke. Masih ada 40 menit lagi, oke. Misalkan teman-teman udah nih buka. Teman-teman mungkin suka misalnya yang bawah ini. Biasanya kalau dalam EPS itu hasilnya kayak di grup gitu. Jadi bisa di ungroup, klik kanan. Jadi select objeknya, klik kanan, ungroup. Terus teman-teman pilih yang mau. Dikopas, copy paste. Oh iya, aku lupa jelasin yang scale tool ya. Oke. Sebentar ya. Nah, misalkan teman-teman objeknya kekecilan ya. Teman-teman bisa ke arah sini yang ada scale tool-nya. Di sebelah rotate tool. Teman-teman
sama, jadi kayak rotate tool itu bisa ditarik biar jadi gede, pencet shift, ditahan shift kalau misalkan teman-teman mau 1:1. Misalkan aku mau mau gambarnya doang, nggak usah pakai teks. Nah, kayak gini bisa. Misalkan jadi begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti warnanya juga bisa gitu ya. Sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman misalkan udah dapat aset, udah dapat font, udah dapat warna, udah ada apa. Nah, tapi teman-teman masih ngerasa kok ini masih kerasa kosong gitu ya. Jadi ada beberapa trik yang aku sarankan bisa dilakuin buat pembuatan poster. Yang pertama adalah text box. Bukan text box yang aku maksud ditarik gitu ya. Tapi malah jadi background dari teks kalian. Misalkan buat segi 4 lah ya. Dalam ini, terus aku pindahin ke belakang. Aku jelasin nanti aku bisa ganti ke belakangnya gimana ya, bentar ya. Nah, bisa jadi text box, terus kalau misalkan warnanya juga disesuaikan juga bisa. Terus kalau misalkan teman-teman nggak suka warnanya, teman-teman bisa ke color guide atas ini, set base color as current color, terus diwarnain gitu. Sebenarnya sih warna untuk poster itu nggak harus ngikutin 1:1 dengan color palette yang diberikan. Bisa dikasih gradasi warna dikit kalau misalkan mau warnanya itu nggak terlalu monoton gitu lah ya. Nah, misalkan teman-teman juga masih merasa kosong dan atau apa, itu bisa ditambahin aset-aset lain. Tapi untuk sekarang jangan terlalu ribet lah ya. Untuk sekarang misalkan aku mau kasih kayak bayangan gitu biar kayak ada rasa depth-nya. Nah, ada 2 cara pembuatan bayangan yang aku cari. Yang pertama adalah kopas biasa. Terus di offset dikit, ganti warna jadi lebih gelap gitu. Gini jadinya. Tapi kalau misalkan nggak suka di kopas, misalnya teman-teman nggak suka di kopas, teman-teman juga bisa langsung atas sini. Jadi di sini ada efek di barisan file edit object ini ada efek, terus ke stylize. Di sini ada drop shadow. Di sini teman-teman bisa main-main kalau misalkan teman-teman mau sebentar ya. Kayaknya nggak keselect bentar ya. Misalkan teman-teman mau kasih bayangan gitu, teman-teman select object, kayak efek, stylize, drop shadow. Di sini teman-teman bisa berikan bayangan lah ya. Misalkan opacity-nya 50 lah ya. Di sini teman-teman bisa main-main dengan settingnya sendiri. Nanti keluar bayangan sendiri. Kalau misalkan teman-teman juga nggak suka warnanya, teman-teman bisa ke bawah sini. Jadi di sini ada appearance. Ini semua stroke, semua fills, dan semua efek-efek yang teman-teman kasih itu bisa diganti dari sini. Misalkan kalau tadi stroke-nya nggak suka, aku bisa diganti langsung dari sini. Kalau misalkan fill-nya nggak suka, bisa diganti juga kalau nggak mau ke kiri. Terus kalau misalkan udah ada banyak efek gitu ya, misalkan udah ada drop shadow itu, bisa langsung dipencet dari sini. Terus warnanya misalnya diganti jadi lebih lebih cerah gitu ya. Misalkan segini lah ya. Pencet OK, keluar gitu. Nggak ada bedanya sih, tapi ya kalau misalkan mau diganti warna drop shadow-nya gitu bisa dari sini. Terus apa lagi ya? Ya udah aku jelasin satu persatu deh Windows-nya. Nah, mungkin teman-teman juga sempat lihat tadi aku agak sempat main-main dengan tab-tab yang color dengan color guide ini, swatches.
sama stroke gradient ini. Aku coba jelasin dikit ya. Jadi untuk window-window ini ada bentuk lainnya. Ada bentuk window lainnya. Jadi kalau misalkan di color ini kan ada kayak panah atas bawahnya ya. Ini kalau misalnya dipencet bisa hilang, bisa ganti jadi yang lebih pakai bar-bar gini, persentase-persentase. Bisa juga kalau dipencet lagi jadi kayak eyedropper tool gitulah. Gitu ya. Color guide juga sama. Itu color guide, jadi misalkan teman-teman mau, jadi kalau misalkan teman-teman tadi kan ke color.adobe, ini bisa pilih warna analogus, monogamous, triad, komplementari gitu. Di Adobe Illustrator-nya sendiri juga bisa langsung. Tapi aku lebih suka di luar karena lebih jelas lah ya. Bisa ditarik-tariknya ke color wheel-nya gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung dari Adobe Illustrator-nya bisa langsung di sini. Misalkan aku mau monokromatik warnanya gitu ya. Terus gini. Nah, bisa langsung dari color guide, sama ada panahnya, jadi bisa ganti. Misalkan teman-teman mau ya buat yang compound atau high contrastnya sendiri, silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dapat gradasi warnanya lebih gitu, dapat shade sama tints-nya, bisa pencet lagi biar kebuka gitu ya. Terus ke swatches, jadi swatches itu kayak kumpulan dari warna yang teman-teman sudah kumpulin lah ya. Kalau misalkan teman-teman ngebuat pattern sendiri, misalkan apa ya, ini nggak usah diikutin ya, ini patternnya abal-abal kok. Misalkan teman-teman udah ngebuat pattern, sebentar, ini kalau misalnya digerak, sebentar ya. Ya udah, kalau misalkan teman-teman udah ngebuat pattern atau enggak, udah nge-save warna, misalkan untuk di-save, teman-teman tinggal tarik ke sini, nanti ada kayak tambahannya gitu, dilepas, nanti keluar warnanya gini, bisa dipilih gitu. Kalau misalkan teman-teman udah kayak gitu, teman-teman bisa kembali ke sini buat ngeliat apa yang udah dibuat. Misalkan tadi ada patternnya atau nggak ada warnanya, bisa kembali ke sini. Soalnya di beberapa efek-efek, misalnya tadi di gradient, itu agak susah kalau buat milih warnanya langsung. Jadi teman-teman, aku sarankan kalau udah ketemu warnanya, teman-teman bisa ditarik dari fill ke swatches gitu. Terus sama gradient bisa diganti-ganti juga window-nya, pilih di pencet tanda panah atas bawahnya gitu. Untuk appearance tadi aku udah jelasin, kalau misalkan udah ada efek-efeknya atau nggak mau diganti fill-nya langsung, opasitasnya, transparansinya gitu ya. Graphic styles aku nggak pernah pakai. Terus layers. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah main dengan Photoshop gitu ya misalkan, dan teman-teman mungkin sempat ingat kalau Photoshop itu main banyak dengan layer. Nah, ini sama untuk tab layernya ini, tapi kalau misalkan di Illustrator nggak terlalu diberatkan karena kita bisa pindah-pindah seluruh artboard-nya lah ya. Kita luas kok tempat buat buat naro-naro ya. Bisa segini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan ini seharusnya di belakang teksnya itu di belakang gambarnya. Ini teman-teman bisa cari gambarnya, cari teksnya, terus teman-teman taruh teks di bawah gambarnya. Jadi gini. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa langsung aja, udah jelas, udah tahu udah tahu shortcutnya lah ya, bisa pakai aja. Untuk shortcutnya kalau misalnya mau temen mau depan belakangin, itu kontrol, sebentar ya, nanti aku ganti fontnya, kontrol sama ini, salah benar dikit, kontrol ditambahin yang kurung yang
yang kurung, apa sih ya ini namanya, yang kayak kurung-kurung ini, kontrol ditambah kurung-kurungan. Kalau misalkan mau dikebelakangin pakai yang kiri, kalau yang kanan itu buat kedepanin gitu. Ini jadinya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman juga ngelihat di sini juga gerak ya. Jadi ditarik tapi satu persatu gitu. Oke, artboard sama aset export aku nggak pernah pakai. Artboard ini kalau misalkan teman-teman mau kembali ke artboard yang pertama, yang kedua, atau nggak yang ketiga, kalau misalkan teman-teman juga lupa artboard yang mana itu yang mana, gitu. Apalagi properties tadi aku udah agak jelasin. Kalau buat artboardnya sendiri mau gimana, kalau misalkan buat buat posternya, buat objeknya sendiri mau digerak-gerakin, width height-nya bisa juga. Terus kalau buat garis tadi kalau nggak salah ada sama, iyalah udah sama lah ya. Nah, Pathfinder di sini ada nggak ya? Oke, aku jelasin dikit tentang Pathfinder. Ini masuknya sama kayak si transform, align sama transform dan align. Kalau misalkan transform tadi kan yang bisa ngeganti-ganti ukurannya ya. Gini lah ya. Ini transform, ini free transform namanya. Nggak ada batasan soalnya. Ini transform. Kalau misalkan teman-teman mau tadi sebenarnya sih nggak di sini ya. Ya udah. Kalau misalkan teman-teman mau diputar-putar, ini bisa langsung ditransform. Gitu ya. Terus kalau misalkan align sama buat align object atau nggak align si artboard, bisa langsung dari transform align Pathfinder ini juga. Nah, untuk Pathfinder ini agak beda sendiri. Jadi, aku kasih tahu juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak suka penataan dari Windows-nya, teman-teman bisa tarik kayak browser sendiri gitu ya. Misalkan ini di Pathfinder ini, aku tadi ke Windows, terus Pathfinder di sini ada ya, tinggal diklik, nanti keluar. Gitu. Aku jelasin sedikit Pathfinder. Jadi kalau misalkan di Pathfinder tab-nya ini di window-nya, jadi Pathfinder tuh fungsinya agak berbeda dengan alat-alat lain. Ini Pathfinder tuh nyatuin dua objek. Baik itu untuk mengurangi objeknya atau menambah. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan aku ada objek gitu ya, dua ya. Ada unite dijadiin satu. Aku Ctrl Z dulu. Terus ada minus front. Jadi misalkan yang depan itu sebagai cetakan untuk yang diambilnya, aku select dua objek, aku minus front, yang keambil yang ada objeknya doang, gitu. Aku Ctrl Z lagi. Terus ada juga intersect, jadi kayak himpunan lah ya, yang ada yang di tengah-tengahnya itu. Jadi yang ke-select itu doang. Ada juga exclude, jadi yang nggak kena samsek. Gini jadinya. Tapi jadi satu objek. Gitu. Ctrl Z dulu. Nah, untuk Pathfinder-nya sendiri, yang divide, ini aku kurang ngerti sebenarnya untuk yang baris bawahnya, soalnya aku nggak pernah pakai. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman mau bereksperimen, silahkan. Aku tapi nggak pernah pakai ya. Yang aku sering pakai itu yang atas 4 ini aja, gitu. Sudah 5 menit lah ya sebelum sesi tanya jawab. Oh ya, kalau misalkan teman-teman udah sama, tadi udah ada kayak pattern gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kalau pattern di Adobe Illustrator itu agak aneh. Kalau misalkan aku gerak, patternnya itu nggak gerak bersama objeknya, tapi malah kayak nerawang gitu. Jadi yang kelihatan patternnya itu aja, terus kelihatannya kayak nggak gerak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mahir, udah lebih ngerti gitu ya, mungkin nanti teman-teman udah di select objeknya, terus ke object expand.
terus di fill-nya dicentang, terus sekarang pas digerakin bisa ikut. Kalau misalkan teman-teman udah suka pattern-nya, udah suka kelihatannya di objeknya gimana, tinggal digituin aja. Tinggal ke object, expand, gitu. Maaf ya guys, ini laptop aku agak ngeret-ngeret. Oke, apa lagi ya? Untuk efek-efek lainnya, kayak blur, ini ngikutin dari Photoshop sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada dua objeknya, mana tadi efek, blur, Gaussian blur, itu dibuat buram gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngebuat objek yang kalian pilih itu buram gitu. Maaf ya guys, ini agak berat di laptopku. Udah, apa lagi ya? Sebenarnya sih itu aja sih yang aku pakai. Terus kalau misalkan teman-teman juga ngebuat garis gitu ya. Misalkan pakai apa brush tool atau nggak pakai line tool gitu. Maaf ya guys, ini aku agak sedek benar. Ini warna. Sebentar. Misalkan aku buat garis ya. Dan mungkin di teman-teman di sini ngelihat bahwa objeknya itu cuman garisnya doang. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat garisnya tuh misalnya kayak gini. Bentar. Ini ada yang ngerti nggak ya? Ini aku agak takut ngejelasinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ada yang objeknya ada kerangkanya, ada yang kerangka doang. Ada yang path-nya di luar, ada path-nya yang di dalam. Kalau dari aku nggak bisa ngebuat yang objeknya yang path-nya di luar jadi ke dalam gini, tapi untuk yang path dalam dijadiin di luar itu bisa. Gimana caranya? Kalau nggak salah di effect, path, outline stroke. Balik ya, bentar maaf. Benar. Kayaknya di expand deh, benar ya. Benar, ini aku agak lupa inget. Expand appearance. Nah, kalau misalkan di expand appearance, sekarang teman-teman lihat nggak ada kerangkanya, malah kerangkanya yang di luar. Gitu. Path itu kayak kerangkanya gitu ya. Oke. Sebenarnya sih itu aja dari aku. Apalagi ya? Udah sih ya, ke sesi tanya jawab aja Alfian. Oke, kalian share screen atau gimana? Boleh, ini aku stop share dulu ya. Oke, misalkan teman-teman ada kayak contoh poster atau enggak contoh graphic design yang mau ditanyain untuk buatnya di Illustrator gimana, coba kita coba bantu buat bantu dapetin caranya gimana. Mungkin begitu. Silahkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Ini buat semua graphic design, kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, kalau misalkan teman-teman lihat di internet gimana, coba ditanyain aja. Kalau misalkan kita bisa, kita coba. Gitu ya. Aku izin tanya boleh? Boleh. Silakan. Mungkin agak out of topic ya. Aku mau nanya, kalau cara tracing mungkin yang lebih paling mudah itu kayak gimana ya? Karena aku beberapa kali nyoba tracing gambar gitu, nggak jadi gitu, kayak tiba-tiba keputus line-nya kayak gitu-gitu. Oke, mudeng.
Mau Alfian atau aku aja buat tracing image? Gimana Alfian? Alfian, gimana buat tracing image? Oh iya, ayo masih komit. Gak apa-apa sih. Tracing gimana tuh yang mana sih, Kak? Oh yaudah, mau aku aja. Oke. Bentar ya. Nggak tahu istilah-istilahnya, biasanya tinggal bikin aja. Gak apa-apa, ya udah di stop share dulu, coba aku. Oke, kalau misalkan kita udah mendapatkan apa ya, JPEG gitu ya. Misalkan kita udah mendapatkan JPEG, aku sama share screen bentar ya. Nah, sebentar ya. Udah, oke. Misalkan kita udah mendapatkan JPEG gitu ya. Dan kita mau nge-trace, kalau misalkan kita mau ngemisahin itu, kan kalau tadi kan ada dua file yang datang di dalam foldernya EPS sama JPEG, tapi kalau misalkan yang JPEG itu yang kita trace. EPS itu kita udah bisa langsung ekstrak aja apa yang kita mau. Kalau misalkan di JPEG itu foto, kita nggak bisa apa-apain. Kalau misalkan kayak Twibbon atau nggak apa-apa itu kan biasanya formatnya PNG ya, PNG sama JPEG. Sebenarnya sih PNG ya. Kalau JPEG tuh nggak bisa transparan. Itu bedanya dikit kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan buat di tracing, itu aku sarankan dapetin filenya yang PNG. Soalnya lebih gampang biar lebih dapat biar lebih tajam lah ya. Terus untuk Illustrator sendiri kita ada image tracer sendiri. Kalau misalnya di sini kita langsung pencet, biasanya jadi hitam putih dan kadang hasilnya juga kurang bagus, jadi jelek gitu ya. Ini aku sarankan kita pakai yang tracing presets. Jadi ada di image trace kanannya itu ada kayak tanda panah ke bawah gitu, pakai 16 color. Ini ditunggu bentar karena aku lebih semot. Sebentar ya. Nah, udah kayak begini. Mungkin untuk fontnya sendiri agak kayak putus-putus gini, kayak kurang tajam lah ya. Tapi untuk objek aslinya yang kita mau kopaskan, misalkan udah pas, kita bisa langsung expand. Pas di expand, kita bisa ungroup. Sama kayak kalau kita misalnya buka EPS. Di ungroup, kita ambil aja gitu. Selesai. Tapi kalau misalkan, kita rasanya kok kurang tajam gitu ya, atau enggak kurang tajam sih ya. Berarti kita bisa, sebenarnya ini agak image. Ini image trace-nya aku balikin dulu. Misalkan kita nggak suka dengan hasil image trace tadi. Kalau gitu kita bisa langsung ke window, terus image trace. Bentar mana ya? Image trace. Ini ada window-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau mau tepinya lebih banyak, sudutnya lebih banyak gitu, atau nggak mau ada noise, aku kurang tahu noise apaan. Terus create and fill stroke-nya serah. Mode-nya color biar ada warnanya. Terus kalau misalkan udah suka, kita bisa langsung di trace. Jadi kalau misalkan buat buat font atau enggak yang lebih kecil-kecil atau yang muter-muter gitu, emang agak susah kalau pakai image trace. Nah, udah bisa dilihat di sini. Masih enggak? Emang sih kalau buat teks aku kurang sering pakai image trace, tapi kalau misalnya buat gambar yang kita mau pakai dan gambarnya misalnya lebih banyak tajam-tajamnya, itu aku main-mainin di path sama cornernya gitu. Tapi kalau misalkan udah suka, udah suka, udah bisa dipas, udah masuk,
Kita bisa pencet di atas ini ada expand, terus ungroup lagi. Ungroup. Nah, kayak gitu. Tapi untuk teksnya emang aku nggak bisa bantu itu. Itu sebaiknya lebih gampang kalau misalkan kita cari teks. Oh ya, cari teks. Sebentar. Kalau misalkan aku masukin JPEG lagi ya. Misalkan di JPEG-nya aku suka nih ada fontnya yang aku suka, misalkan yang real estate-nya. Kalau misalkan teman-teman juga mau cari font-font gitu, aku sarankan ada 2 tempat. Yang pertama ada DaFont di sini. Yang ada 2 what the font dari MyFont. Untuk font-font sendiri, kalau misalkan teman-teman mau cari font-font yang emang gak ada gambaran mau apa, ini bisa langsung di DaFont. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari dulu dari gambar gitu ya, misalkan gini, teman-teman bisa langsung pakai what the font dari MyFont. Di myfont.com / what the font. Sebenarnya teman-teman bisa cari gitu, biar ketemu setidaknya font-font yang mirip dengan yang ada di gambar itu. Dan teman-teman juga mungkin ngelihat di sini ada harganya, nggak apa-apa itu kita kopas namanya terus masukin DaFont aja gitu. Kalau dari aku sih gitu untuk pencarian fontnya. Tapi untuk image trace tadi sama pasti hasilnya nggak bakal 100% sama dengan apa yang diharapkan, apalagi untuk fontnya. Tapi untuk gambar yang objek vektornya mungkin itu bisa dibantu dengan image trace langsung di bagian path sama corners-nya tadi. Mungkin kayak gitu, apakah menjawab ya? Cukup menjawab, Richard, makasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Mumpung kurang dari 15 menit lagi. Richard, aku mau tanya, tapi maaf kalau pertanyaanku agak bodoh sebelumnya. Ya nggak apa-apa, emang desain emang nggak jelas kok. Tanya aja. Aku mau nanya, tadi tuh kayaknya kalau nggak salah tuh tiap objek itu jatuhnya beda layer ya? Beda sama kalau di aplikasi gambar gitu. Iya, jadi kalau misalnya kan di bukan di Photoshop, kalau di Illustrator itu setiap objek itu adalah layernya sendiri. Tetapi berbeda dengan Photoshop. Kalau misalkan Photoshop itu satu objek itu satu layer, kalau di Illustrator itu satu objek bisa dimasukin jadi satu layer sendiri atau bisa disamain dengan yang lain. Misalkan di sini ya. Disamain sama yang lainnya tuh di grup atau gimana? Ada yang di grup, ada juga yang di merge pakai Pathfinder tadi. Oke, I see. Misalkan objek ini, dan ini juga mainnya nggak di satu tempat layer doang gitu. Ini bisa ditambahin layer-layer. Ini aku share screen dulu ya. Misalkan di sini kita lihat ada layer, ini ada layer 1, kita bisa tambahin group layer. Sebentar, maaf. Ini bisa kita tambahin satu layer di atasnya. Kita mau masukin apa aja, misalkan ini yang tadi kita masukin, ini udah di grup sendiri, kita bisa grup lagi dalamnya gitu. Jadi kita nggak terbatas mau ngegrup satu objek atau beberapa objek di satu layer doang. Kita bisa ada tambah 2 layer, 3 layer, 4 layer, dan lebih-lebih gitu. Gimana Naili? Udah menjawab mungkin? Oke, I see. Menjawab sekali. Makasih, Richard. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mumpung kurang berapa sih? 10 menit ya? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Nggak harus tentang Illustrator, tapi kalau misalkan mau tentang gambar-gambar gitu.
Oke, mungkin sebelum kita akhiri itu ini aku ada tambahan sedikit. Jadi untuk semua aplikasi yang mengandung desain atau mengandung kayak kreativitas gitu ya, itu lebih sering dipakai, lebih mengerti gitu ya. Untuk Illustrator, Photoshop, Canva sama aja. Itu kalau semakin banyak dimainin, semakin ngerti lah ya gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih mudeng, mau lebih jago di aplikasi-aplikasi tersebut, semakin banyak main di aplikasi-aplikasinya gitu. Udah, mungkin dari aku itu aja. Ini kayaknya belum disuruh balik ya, bentar. Ini belum disuruh balik. Nanti kita tunggu sebentar lagi untuk dibalikin, tapi kalau misalkan ada yang mau tanya, karena ada waktunya, tanya aja. Aku mau tanya lagi dong. Oke. Gimana, Nali? Kalau bikin sertifikat itu kayak ada apa ya? Saya cara Aturan-aturannya gitu. tertentunya nggak sih biar cepat gitu? Kalau biar cepet sih, terserah desainnya sih kalau misalnya dari aku, tapi kalau misalnya yang standar kan ada sertifikat apa, is awarded to siapa, sebagai apa, gitu aja sih. Kalau misalkan dari aku, kalau cepetnya. Tapi untuk umumnya sih, ikutin sertifikat lain aja sih kalau dari aku, soalnya di akhir isinya sama juga kan. Iya, maksudku kan kalau sertifikat kan kayak banyak orang gitu kan, apalagi misalkan kayak buat webinar gitu. Nah, ada itu gitu nggak sih? Itu aku nggak ada trip. Aku juga kayaknya itu Satu-satu ngisi tetepan ya? satu-satu. Oke, I see. Oke, thank you. Oke. Mungkin kalau misalnya buat yang sertifikat itu bisa dibuat slide, terus dibuat G-slide biar bisa dikerjain bareng gitu lah ya. Tapi aku belum coba. Ada lagi kah? Rishad, aku mau tanya lagi, boleh? Ya, tanya aja. Biasanya kan untuk vektor itu kita misalnya untuk jadi panitia acara terus bikin kayak logo sama temanya itu kan sesuai sama yang didiskusiin. Nah, kamu tadi bilangnya kalau misalnya ambil vektornya itu biasanya di free pick gitu. Nah, kalau untuk tema acara atau logo itu biasanya dari kamu sendiri itu bikin sendiri dari nol atau tetap ambil dari free pick terus kayak dimodifikasi kayak gitu atau gimana? Kalau aku sih tergantung. Kalau misalkan dari acaranya itu udah nyediain kalau misalkan kemarin dari CEO kan sempat ada volunteer program sama yang Alzi. Itu aku nggak perlu tambahin apa-apa, cuman nyambil dari PNG-nya si Alzi, PNG-nya Amsoundip, taruh-taruh selesai gitu buat logonya. Tapi kalau misalkan emang diperlukan untuk membuat logo, misalnya kayak harmoni kita, itu emang kayaknya lebih dari mulai dari nol, soalnya emang nggak bisa ngambil dari mana-mana kayaknya. Mungkin itu aja ya. Oke, makasih Rishad. Oke. Ada lagi mungkin? Kita soalnya 2.20 balik ke main room ya kalau nggak salah. Oh ya, mau nambahin terkait logo. Ya, silakan. Sebenarnya gambar-gambar di Freepik itu, walaupun kita bisa downloadnya gratis, tapi itu kayak ada hak ciptanya gitu sih. Aku pernah di internet di YouTube tuh banyak yang bahas gitu soal ada beberapa organisasi, beberapa lembaga atau mungkin perusahaan gitu yang dia bikin logonya tuh dia modifikasi logo yang dari Freepik. Nah itu di kemudian hari mereka dapat masalah gitu. Jadi kalau bikin logo ya dari nol sih sesuai sama apa
yang kita bikin. Misal kita mau bikin logo buat organisasi baru atau mungkin buat acara kita, sebisa mungkin ya kalau acaranya tuh cuma buat seneng-seneng doang, buat have fun doang, nggak apa-apa. Tapi kalau misal acaranya acara serius ya bisa mungkin harus bikin dari nol sih, karena ya kayak tadi di FreePic tuh walaupun bisa di-download gratis tapi itu ada hak cipta dari yang bikin gitu sih. Dan kalau misalkan emang nggak mau mulai dari nol, itu bisa dimodifikasi aja. Ya diamati modifikasi tiru aja lah ya, gitu. Oke, kayaknya udah mendekati 2:20. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung aja tanya ke aku atau enggak ke Alfian, karena sebagai pembicara lah ya. Dan mungkin dari aku itu aja. Kalau udah, kita bisa balik lagi ke main room ya. Mungkin sekian itu aja.